Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Demam adalah keadaan ketika suhu tubuh naik lebih tinggi dari biasanya. Banyak orang mengira demam selalu berbahaya. Padahal, demam sebenarnya adalah tanda bahwa tubuh sedang melawan kuman penyebab sakit. Meski begitu, jika demam tidak kunjung turun selama beberapa hari, tentu membuat cemas. Apalagi bila disertai lemas, menggigil, sakit kepala, atau tidak nafsu makan. Demam yang berlangsung lama bisa terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Penyebabnya beragam, mulai dari flu, radang tenggorokan, infeksi saluran kencing, hingga gangguan lain yang lebih serius. Karena itu, penting untuk mengetahui cara merawat demam dengan aman di rumah sambil tetap waspada terhadap tanda bahaya. Mengenali demam yang perlu diwaspadai. Suhu tubuh normal umumnya berada di kisaran 36–37 derajat. Seseorang dikatakan demam bila suhu tubuh mencapai 38 derajat atau lebih. Demam ringan biasanya tidak berbahaya dan bisa turun dalam 2–3 hari. Namun, demam perlu diperhatikan lebih serius bila bertahan lebih dari 3 hari tanpa tanda membaik. Suhu mencapai 39 derajat atau lebih. Disertai kejang, sesak napas, atau muntah terus-menerus. Tubuh sangat lemas hingga sulit bangun. Pada bayi di bawah 3 bulan. Jika muncul tanda-tanda tersebut, sebaiknya segera mencari pertolongan tenaga kesehatan. Mengapa demam tidak kunjung turun? Demam yang tidak turun bisa disebabkan oleh beberapa hal. Bisa jadi tubuh masih berusaha melawan infeksi. Bisa juga karena pengobatan kurang tepat atau dosis obat penurun panas tidak sesuai. Pada beberapa kasus, demam lama terjadi karena adanya infeksi yang belum tertangani dengan baik. Selain itu, kurang istirahat dan kurang minum juga dapat membuat tubuh sulit pulih. Saat demam, tubuh membutuhkan energi lebih untuk melawan kuman. Jika tidak didukung dengan asupan yang cukup, proses penyembuhan bisa melambat. Cara mengatasi demam dengan aman di rumah. Istirahat yang cukup. Saat demam, tubuh memerlukan waktu untuk memulihkan diri. Hindari aktivitas berat. Tidur yang cukup membantu tubuh memperkuat daya tahan. Jangan memaksakan diri bekerja atau bersekolah ketika kondisi masih lemah. Perbanyak minum. Demam membuat tubuh kehilangan banyak cairan melalui keringat. Jika tidak diganti, bisa terjadi kekurangan cairan. Minumlah air putih lebih sering, walau tidak merasa haus. Bisa juga ditambah air hangat, air kelapa, atau kuah sup. Cairan membantu menurunkan suhu dan menjaga tubuh tetap segar. Kompres hangat. Banyak orang mengira kompres dingin lebih baik. Padahal, kompres hangat justru membantu tubuh menurunkan suhu secara perlahan. Basahi kain dengan air hangat, lalu tempelkan di dahi, ketiak, atau lipatan paha. Lakukan beberapa kali dalam sehari. Gunakan obat penurun panas sesuai aturan. Obat penurun panas yang dijual bebas bisa membantu meredakan demam. Gunakan sesuai dosis yang tertera pada kemasan. Jangan menambah dosis tanpa anjuran tenaga kesehatan. Bila ragu, tanyakan pada apoteker. Kenakan pakaian yang nyaman. Gunakan pakaian tipis dan mudah menyerap keringat. Jangan menyelimuti tubuh terlalu tebal karena dapat membuat panas terperangkap dan suhu sulit turun. Makan makanan bergizi. Meski nafsu makan menurun, usahakan tetap makan dalam porsi kecil namun sering. Pilih makanan yang mudah dicerna seperti bubur, sup ayam, sayur rebus, atau buah.
Asupan bergizi membantu mempercepat pemulihan. Jaga sirkulasi udara. Pastikan ruangan memiliki aliran udara yang baik. Buka jendela di pagi atau sore hari agar udara segar masuk. Hindari ruangan yang pengap dan terlalu panas. Perhatikan tanda perubahan. Catat suhu tubuh setiap beberapa jam. Perhatikan apakah ada gejala baru seperti ruam, nyeri hebat, atau batuk yang makin parah. Pemantauan ini penting untuk menentukan apakah perlu dibawa ke tenaga kesehatan. Perawatan khusus pada anak. Anak-anak lebih sering mengalami demam dibanding orang dewasa. Orang tua sering merasa panik saat suhu anak tinggi. Hal yang perlu diingat adalah melihat kondisi anak secara keseluruhan, bukan hanya angka pada alat pengukur suhu. Jika anak masih mau minum, masih bisa diajak bicara, dan tidak tampak sangat lemas, biasanya kondisi masih bisa dirawat di rumah. Tetap berikan cairan lebih banyak, susui lebih sering bila masih menyusu, dan berikan obat penurun panas sesuai dosis usia dan berat badan. Jangan memberikan obat sembarangan atau mencampur beberapa jenis obat sekaligus. Hindari pula penggunaan ramuan yang belum jelas keamanannya pada anak kecil. Mitos yang perlu diluruskan. Ada beberapa anggapan yang kurang tepat tentang demam. Pertama, demam harus selalu segera diturunkan sampai suhu normal. Sebenarnya, demam ringan membantu tubuh melawan kuman. Yang penting adalah membuat penderita merasa nyaman. Kedua, mandi saat demam akan memperburuk keadaan. Mandi dengan air hangat justru bisa membantu menurunkan suhu dan membuat tubuh lebih segar. Hindari air yang terlalu dingin. Ketiga, semua demam butuh obat keras. Tidak semua demam memerlukan obat khusus. Banyak kasus demam ringan sembuh dengan istirahat dan perawatan sederhana. Kapan harus segera mencari pertolongan? Meski banyak demam bisa diatasi di rumah, ada keadaan tertentu yang tidak boleh ditunda. Segera periksa bila demam lebih dari 5 hari. Terjadi kejang. Leher terasa kaku dan sulit menunduk. Muncul ruam yang tidak biasa. Sakit kepala sangat hebat. Sesak napas atau napas cepat. Nyeri perut berat. Pada bayi kecil, demam sedikit saja sudah perlu perhatian khusus. Jangan menunggu terlalu lama jika kondisi tidak membaik. Menjaga daya tahan agar tidak mudah demam. Pencegahan tentu lebih baik. Untuk menjaga tubuh tetap sehat, biasakan pola hidup bersih dan teratur. Cuci tangan sebelum makan dan setelah dari luar rumah. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Istirahat cukup setiap hari. Hindari begadang. Lakukan aktivitas fisik ringan secara rutin. Minum air yang cukup juga penting. Tubuh yang terhidrasi dengan baik lebih siap melawan kuman. Selain itu, hindari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit bila memungkinkan. Peran keluarga dalam perawatan. Saat seseorang demam, dukungan keluarga sangat membantu. Menemani, menyiapkan makanan hangat, mengingatkan minum obat, dan memberi semangat dapat mempercepat pemulihan. Rasa nyaman dan tenang membuat tubuh lebih mudah pulih dibanding kondisi stres. Lingkungan rumah yang bersih juga berperan penting. Gantilah spray dan pakaian secara teratur. Bersihkan permukaan yang sering disentuh agar tidak menjadi tempat berkembangnya kuman. Mengelola rasa cemas. Demam yang lama sering menimbulkan kekhawatiran berlebihan. Penting untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Pantau kondisi dengan baik dan ambil langkah yang tepat. Jangan mudah percaya informasi yang belum tentu benar. Bila ragu, bertanyalah pada tenaga kesehatan terpercaya. Mencari informasi boleh saja, namun pastikan sumbernya jelas. Hindari mencoba berbagai cara yang belum terbukti aman,
terutama pada anak-anak dan orang lanjut usia. Demam adalah bagian dari proses alami tubuh dalam melawan penyakit. Tidak semua demam berbahaya, tetapi tidak boleh pula diabaikan. Dengan perawatan yang tepat, istirahat cukup, cairan yang memadai, dan pemantauan yang baik, sebagian besar demam dapat ditangani di rumah dengan aman.